Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1233. Setelah membuat Yenny ketakutan dan pergi, Daniel melihat lagi pintu toko yang tertutup rapat. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Odelina. Odelina yang berada di ujung telepon lainnya dengan cepat mengangkat telepon. Odelina, kenapa kamu nggak buka hari ini? Suara Daniel saat bertanya terdengar lebih berat. Aku dan Olivia pulang ke rumah lama kami. Perkara rumah orang tuaku sudah selesai, jadi aku istirahat 1 hari, nggak buka hari ini. Ada apa? Daniel mengucapkan oh dan bertanya, masalah rumah orang tuamu sudah diselesaikan. Nggak usah bawa ke pengadilan. Daniel berpikir jika Odelina mau mengajukan gugatan, dia bisa membantu Odelina. Sudah diselesaikan dengan negosiasi. Pak Daniel, aku urus masalah di sini dulu. Lain kali kita baru ngobrol lagi. Oke, Daniel mengakhiri panggilan itu. Masalah di kampung halaman Odelina sudah diselesaikan. Dia tidak mendapat kabar apapun, Odelina juga tidak memberitahunya. Akan tetapi, kenapa Odelina harus memberitahunya? Daniel bukan siapa-siapa bagi Odelina. Jadi untuk apa Odelina menceritakan segalanya pada Daniel? Setelah berpikir seperti itu, rasa tidak senang yang muncul tiba-tiba di hati Daniel seketika sirna. Makan sepuasnya tidak buka, Daniel pun bergegas pergi ke perusahaan untuk rapat. Mau tidak mau dia harus pergi dengan perut kosong. Tidak lama setelah Daniel pergi, Charlie muncul di depan pintu makan sepuasnya. Tentu saja, karena toko tutup, Charlie juga tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak tahu kalau makan sepuasnya adalah restoran yang dibuka oleh Odelina. Charlie datang ke sini karena ingin mengantarkan sarapan untuk Daniel. Dari jauh dia sudah melihat Daniel menghentikan mobil di depan pintu toko ini. Oleh karena itu, dia pun menghentikan mobilnya dan memperhatikan setiap gerakan Daniel. Charlie juga melihat bagaimana Daniel menakuti Yenny hingga perempuan itu pergi. Charlie bahkan mengambil foto adegan itu dengan ponselnya. Dia ingin meminta ibunya Daniel untuk mengidentifikasi siapa perempuan yang berbicara dengan Daniel itu. Yenny terlihat panik ketika dia pergi. Namun, perempuan itu tetap mengucapkan beberapa kata kepada Daniel. Hal itu menunjukkan kalau mereka saling kenal. Charlie awalnya sangat percaya diri. Dia merasa kalau dia sudah beraksi, dia pasti bisa mendapatkan Daniel. Setelah diingatkan Yanti, Charlie masih sangat percaya diri. Akan tetapi, dia mulai lebih waspada terhadap perempuan lain yang muncul di sekitar Daniel. Selama perempuan itu saling kenal dan bisa berbincang dengan Daniel, Charlie harus cari informasi tentang perempuan itu sampai detail. Dengan begitu, dia bisa menyingkirkan saingannya. Charlie tidak pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin bisa dilakukannya. Setelah Daniel pergi, Charlie segera mengikutinya. Pada saat Daniel tiba di kantornya, sekretarisnya datang dan mengetuk pintu kantornya. Pak Daniel, Bu Charlie datang ke sini. Daniel duduk dan berkata, katakan padanya aku nggak sempat, sebentar lagi mau rapat. Kalau ada apa-apa cari mamaku saja. Sekretaris itu tidak mengatakan apa-apa. Sudah terlambat, karena Charlie saat ini berdiri tepat di belakangnya. Aku mau kerja sama dengan Kak Daniel. Tante benar-benar nggak bisa selesaikan masalah ini. Charlie berbicara sambil masuk ke kantor Daniel, tangannya menenteng 2 kotak bekal. Sekretaris Daniel langsung keluar dari ruangan itu. Begitu melihat Charlie masuk, Daniel diam-diam memarahi sekretarisnya di dalam hati karena terlambat memberitahunya. Salah ibunya juga, karena ibunya yang membawa Charlie berkunjung ke perusahaannya dan memberi Charlie kemudahan agar perempuan itu bebas keluar masuk ke perusahaan. Karena ibunya Charlie adalah sahabat baik ibunya Daniel. Oleh karena itu, Daniel merasa tidak enak hati menyuruh orang mengusir Charlie. Terlebih lagi, Charlie tidak melakukan hal yang keterlaluan padanya. Perempuan itu hanya mengunjungi perusahaannya dan ingin membahas tentang kerja sama dengannya. Bab 1234. Baik itu urusan pribadi maupun urusan pekerjaan, Daniel tetap saja tidak dapat mengusir Charlie. Kak Daniel belum sarapan, kan? Charlie berjalan mendekat sambil tersenyum. Kemudian, dia meletakkan 2 kotak bekal di atas meja Daniel. Tante suruh aku bawa ini untuk Kak Daniel. Tante bilang Kak Daniel tidur larut malam, bangunnya juga kesiangan. Jadi sering gak punya waktu untuk sarapan. Begitu tahu aku mau datang ke sini, Tante suruh aku bawakan sarapan sekalian. Tadi mobilku ada di belakang mobil Kak Daniel. Aku lihat Kak Daniel pergi ke toko sarapan makan sepuasnya.
Kak Daniel biasa beli sarapan di sana. Lain hari, Charlie akan pergi untuk mencicipi makanan di sana. Apakah makanan di sana sangat enak? Kalau bukan karena sarapannya yang enak, berarti orang yang buka toko sarapan itu membuat Daniel selalu memikirkannya. Bu Charlie, jadwalku hari ini terlalu penuh. Aku nggak punya waktu untuk bicarakan proyek denganmu. Sebentar lagi aku mau pergi rapat. Kalau begitu nanti aku akan buat janji dengan sekretarismu. Aku akan minta sekretarismu bantu aku atur jadwal. Kapan Kak Daniel sempat, kita baru bicarakan soal proyek. Kak Daniel rapat jam berapa? Jam 9. Charlie melihat jam, masih ada 10 menit sebelum rapat. Dia tersenyum sambil membuka tutup kotak bekal, lalu mengeluarkan semua makanan di dalamnya dan meletakkannya di depan Daniel. 10 menit cukup untuk habiskan semua makanan ini. Kak Daniel cepat makan. Semua. Makanan ini adalah bentuk kasih sayang dari tante untuk putranya. Jangan buat tante sedih. Pada kenyataannya, Charlie sendiri yang memasak sarapan itu. Hanya saja, dia tidak mengatakan kalau dia yang masak. Dia terus mengatakan kalau Yanti yang menyuruhnya mengantarkan makanan itu kepada Daniel. Charlie terus mengatakan kalau itu kasih sayang dari Yanti untuk putranya. Terlebih lagi, Daniel juga merasa lapar. Oleh karena itu, Daniel pun tidak sungkan-sungkan lagi. Dia mengambil sendok dari Charlie dan mulai makan. Beberapa menit kemudian, dia telah selesai makan. Koki di rumah diganti, iya. Daniel meletakkan sendoknya, lalu menarik 2 lembar tisu dan menyeka mulutnya. Kemudian, dia bertanya pada Charlie. Charlie menuangkan segelas air hangat untuk Daniel. Daniel mengucapkan terima kasih kepadanya ketika mengambil gelas dari Charlie, lalu minum beberapa teguk. Kak Daniel langsung tahu, iya. Ujar Charlie sambil tersenyum. Jadi menurutmu, bagaimana dengan keterampilan memasak koki baru? Lumayan, jawab Daniel. Akan tetapi, Daniel tetap lebih menyukai sarapan buatan Odelina. Sekalipun itu hanya mie kuah yang sangat biasa. Daniel tetap merasa sangat enak. Saat makan sarapan buatan Odelina, Daniel akan teringat dengan masa lalunya ketika dia masih muda. Masa-masa di mana Daniel mengembara di jalanan, ikut sekelompok bos dan memimpin sekelompok anak buah. Mereka selalu menembus jalan dan gang-gang kecil. Daniel pun memakan banyak makanan yang tidak pernah dia makan saat menjadi tuan muda keempat dari keluarga Lumanto. Masa-masa itu membuat Daniel menderita. Akan tetapi, itu juga masa yang membuat Daniel merasakan kehidupan dunia fana. Sekalipun setelah itu dia menjadi CEO, Daniel tidak memiliki sikap sombong anak orang kaya pada umumnya. Daniel hanya lebih kaya dari yang lain. Selain itu, sebenarnya dia tidak berbeda dengan orang biasa. Charlie tersenyum dan berkata, yang penting Kak Daniel merasa masakannya enak. Usai berkata, Charlie melihat jam lagi. Setelah itu, dia pun mulai mengemas kotak bekal dan mengingatkan Daniel, Kak Daniel, sudah waktunya rapat. Aku juga pulang dan kasih tahu tante kalau aku sudah selesaikan tugas darinya. Oh ya, tante harap kamu bisa pulang makan siang di rumah. Kalau kamu nggak mau makan di rumah, tante bilang beberapa hari lagi dia harus hadiri sebuah pesta. Tante harap kamu bisa temani tante pergi ke pesta itu. Tentu saja, Charlie juga akan menemani Yanti ke pesta itu. Yanti ingin memperkenalkan perempuan dari kalangan atas di kota Mambera padanya. Kemungkinan, Olivia juga akan menghadiri pesta itu bersama Yuna. Yanti bilang akhir-akhir ini Yuna sangat aktif menghadiri berbagai pesta. Setiap kali ada orang yang mengirimkan undangan kepadanya, Yuna pasti akan hadir. Dia sendiri yang membawa Olivia berbaur ke dalam komunitas perempuan dari kalangan atas. Bagaimanapun, dengan status Yuna, tidak akan ada yang berani tidak memberi muka kepada Yuna. Apalagi sebelum Yuna keluar dari dunia bisnis, Yuna pernah bergelut di dunia bisnis selama puluhan tahun. Daniel mengerutkan kening dan berkata, kenapa aku harus ikut ke pesta? Bu Charlie, kalau kamu sempat, tolong temani mamaku ke sana. Akhir-akhir ini aku paling nggak suka pergi ke pesta. Bab 1235. Charlie sudah menduga Daniel akan berkata seperti itu. Dia hanya tersenyum dan berkata, Kak Daniel, tante mau kamu yang temani dia. Aku nggak bisa gantikan kamu. Bagaimanapun, aku hanya anak teman tante, bukan keluarga tante. Sebenarnya aku juga nggak suka dengan pesta. Tapi sering kali kita nggak bisa menolak, mau nggak mau harus ke sana. Daniel pernah menghadiri banyak pesta dalam dunia bisnis, tapi tujuannya hanya untuk membahas tentang bisnis. Terutama ketika Lumanto Group masih belum beroperasi normal. Demi bisnis perusahaannya, Daniel akan pergi ke pesta yang diadakan oleh siapapun.
Sekarang Lumanto Group sudah menjadi perusahaan besar yang terkenal di kota Mambera. Sebagai bos besar, Daniel hanya berbicara tentang bisnis besar dengan bos-bos besar lainnya. Bisnis kecil biasanya diserahkan kepada manajemen di bawahnya. Sejak itu, Daniel mulai jarang menghadiri berbagai pesta. Kecuali dua temannya juga pergi ke pesta itu. Kalau ada teman, dia baru mau pergi. Namun, Stefan sering tidak menghadiri pesta. Oleh karena itu, situasi itu sangat jarang terjadi. Siapa yang adakan pesta itu? Diadakan di mana? Tanya Daniel. Charlie langsung menjawab, aku dengar dari tante, katanya keluarga Hermawan. Pestanya diadakan di Mambera Hotel. Begitu mendengar nama keluarga Hermawan, Daniel langsung terdiam. Keluarga Hermawan tidak sekaya keluarga Aditama. Akan tetapi, keluarga itu termasuk keluarga teratas di kota Mambera. Alasan utamanya karena kepala keluarga Hermawan sangat populer. Keluarga Hermawan juga sangat merendah di kota Mambera. Begitu keluarga Hermawan mengadakan pesta, semua bos besar dalam dunia bisnis kota Mambera akan memberi muka. Bahkan Stefan pun akan menghadiri pesta itu, karena hubungan keluarga Hermawan dan keluarga Aditama juga sangat baik. Tahun lalu Stefan menghadiri pesta yang diadakan keluarga Hermawan. Saat itu dia dan Olivia baru saja mendaftarkan pernikahan mereka. Olivia menemani Junia dan Desi sekeluarga pergi ke Mambera Hotel. Pada saat Stefan tiba di tempat acara, kehadirannya spontan menimbulkan kehebohan. Junia bahkan berlari untuk melihatnya. Namun sayangnya, Junia tidak bisa masuk ke kerumunan. Sedangkan Olivia sedang bersembunyi di pojokan dan makan serta minum sepuasnya. Kak Daniel, kamu pergi rapat dulu saja. Aku mau cuci kotak bekal dulu baru pulang. Charlie mengingatkan Daniel untuk pergi rapat. Daniel bergumam pelan, tapi dia tetap menunggu sampai Charlie selesai mencuci kotak bekal. Setelah itu, dia dan Charlie keluar dari ruangan bersama-sama. Daniel meminta sekretarisnya untuk mengantar Charlie sampai ke depan lift. Sedangkan dia langsung berjalan ke ruang rapat yang berada tidak jauh dari ruangannya. Setelah Charlie keluar dari gedung Lumanto Group, perempuan itu pergi dengan mobilnya. Pada saat mobilnya melewati makan sepuasnya, dia tiba-tiba menginjak rem dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Kemudian, dia turun dari mobil dan bertanya pada orang di toko sebelah. Permisi, mau tanya, tahu nggak siapa bos makan sepuasnya? Tanya Charlie pada orang itu dengan suara lembut. Orang itu langsung menjawab, maksud kamu Odelina. Hari ini dia pulang ke kampung. Halamannya, ada urusan di sana, jadi nggak buka. Kalau kamu mau sarapan di tempatnya, datang lagi besok. Bahan-bahan makanannya sangat bersih, bahan dasar sup yang dia gunakan juga enak banget. Wajar saja bisnisnya lebih baik dari yang lain. Setelah makan sepuasnya buka, orang dari toko-toko di sebelah kiri kanan sering datang untuk makan. Ternyata makan sepuasnya dibuka oleh Odelina. Charlie sangat terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkan perasaannya di raut wajahnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang itu, dia pun kembali ke mobilnya dan pergi. Dia tidak pergi ke tempat lain lagi, dia langsung kembali ke rumah keluarga Lumanto. Bab 1236. Yanti tidak kemana-mana hari ini, dia terus menunggu Charlie pulang di rumah. Dia ingin tahu apakah Daniel sudah makan sarapan yang Charlie antar. Begitu mendengar suara mobil, Yanti langsung keluar dari rumah. Tante, setelah turun dari mobil, Charlie berjalan ke arah Yanti dengan membawa kotak bekal yang sudah kosong. Yanti menebak Daniel pasti sudah makan sarapan yang Charlie antar ketika melihat senyum lebar yang merekah di wajah perempuan itu. Mereka berdua kembali ke dalam rumah sambil berbincang. Charlie menyerahkan kotak bekal kepada pelayan, lalu dia menuntun Yanti ke sofa dan duduk di sana. Kenapa nggak main di kantor Daniel lebih lama? Kak Daniel mau rapat, Tante. Aku nggak enak hati sita waktunya. Tante, Kak Daniel habiskan sarapan yang aku antarkan. Aku bilang Tante yang suruh aku antar, abis itu dia langsung makan. Dia bahkan tanya sama aku koki di rumah ganti, iya. Dia merasa keterampilan memasakku bagus. Raut wajah Yanti seketika berseri-seri ketika mendengar cerita Charlie, seolah-olah Charlie sebentar lagi akan menjadi menantunya. Mulai sekarang kamu sering-sering antar sarapan untuk Daniel. Kamu lihat dia kurang apa, kamu cepat-cepat kasih dia. Biar hatinya sekeras baja, pada akhirnya akan meleleh juga. Akhirnya akan meleleh juga. Charlie, semangat. Tante tunggu pernikahan kamu dan Daniel. Charlie tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Kemudian, dia menunjuk Yenny di dalam foto dan bertanya pada Yanti,
"Tante, perempuan ini siapa?" "Tante kenal, enggak, dia kenal Kak Daniel, aku lihat mereka sempat mengobrol. Selain itu, toko sarapan makan sepuasnya ini ternyata Odelina yang buka. Kak Daniel awalnya ingin makan di sana. Tapi ternyata Odelina nggak buka, katanya pulang ke kampung halaman untuk urus sesuatu. Akhirnya Kak Daniel pergi ke kantor dengan perut kosong, makanya dia mau makan sarapan yang aku antar. Kalau bukan begitu, Daniel pasti tidak akan memakannya." Pada awalnya Charlie sangat percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap Odelina penting. Namun, Yanti telah mengingatkannya kalau orang yang paling harus diwaspadai adalah Odelina. Charlie bahkan berpikir Odelina adalah perempuan yang sudah bercerai, gemuk, punya anak lagi. Daniel tidak mungkin akan menyukai Odelina, kecuali pria itu buta. Sekarang Charlie merasa kata-kata Yanti masuk akal juga. Daniel suka pergi ke toko Odelina untuk sarapan. Kalau dia pergi ke sana setiap hari, lama-kelamaan siapa yang tahu akankah ada perasaan yang muncul di antara mereka berdua. "Aku nggak kenal perempuan ini, nggak pernah ketemu. Aku akan bantu kamu cari tahu siapa dia, kerja apa, kenapa bisa kenal Daniel." Tapi aku lihat mukanya agak panik saat pergi. Mungkin dia habis melakukan apa lalu ditegur sama Daniel. "Kamu nggak perlu terlalu khawatir dengan perempuan ini. Yanti sudah tua, apalagi dia ibu kandungnya Daniel. Dia memiliki mata yang lebih tajam saat menilai orang lain daripada Charlie." Dia melihat foto Yenny yang diambil Charlie itu. Setelah diamati sebentar, dia pun mengeluarkan Yenny dari daftar perempuan yang perlu diwaspadai. "Jalan ini pasti harus kamu lewati untuk pergi ke perusahaan Daniel, kan? Kalau aku nggak salah lihat, pertokoan di separuh jalan itu milik Daniel. Setelah dia beli pertokoan di sana, dia minta kepala pelayannya yang urus untuk disewakan ke orang lain. Daniel tinggal terima uang sewa." Odelina pernah kerja di perusahaan Daniel. Setelah dia cerai dengan suaminya, dia baru mengundurkan diri. Setelah itu, aku nggak pernah perhatikan lagi apa yang terjadi padanya. Ternyata dia buka toko sarapan di toko Daniel. Yanti mengerutkan kening dan berkata lagi, "Entah Daniel terima uang sewanya, enggak. Aku harus tanya sama Daniel." "Charlie, Tante pernah bilang, orang yang paling harus kamu waspadai adalah Odelina. Kalau kamu punya saingan, orang itu pasti Odelina. Kota Mambera begitu besar, banyak jalan dan gang yang ramai. Odelina malah buka toko di jalan itu, jalan yang haruk Daniel lewati setiap hari saat pergi dan pulang kerja. Sangat jelas apa yang ada di pikirannya. Pasti karena dia lihat adiknya menikah dengan orang kaya, makanya dia juga ingin menikah dengan orang kaya. Dia juga nggak ngaca dulu seperti apa penampilannya. Sudah gemuk, perempuan yang sudah cerai pula, bahkan bawa anak dari mantan suaminya. Masih untung ada yang mau nikahi dia. Berani-beraninya dia incar anakku." Yanti memiliki kesan buruk terhadap Odelina. Sekarang dia pun melimpahkan semua kesalahan pada Odelina. "Tante, aku rasa Odelina nggak sedang incar Kak Daniel sekarang. Kita nggak boleh anggap dia sebagai perempuan matre yang ingin menikah dengan orang kaya. Hanya berdasarkan spekulasi kita sendiri. Bukankah Olivia menikah dengan Pak Stefan tanpa tahu Pak Stefan adalah anak keluarga Aditama? Setelah tahu kebenarannya, dia bahkan bertengkar hebat dengan Pak Stefan." Bab 1237. Charlie lanjut berkat, "Tante sendiri yang beri tahu aku. Olivia dan Odelina adalah saudara kandung. Olivia kehilangan orang tuanya ketika dia berusia 10 tahun. Sejak itu, dia dibesarkan oleh kakaknya. Jadi sifat Olivia terbentuk dari didikan kakaknya. Setelah tahu karakter Olivia dengan jelas, kita juga bisa lihat karakter Odelina dengan jelas. Aku percaya Odelina bukan perempuan orang seperti itu. Mungkin saja dia akan jadi sainganku, tapi bukan karena dia sengaja. Masalah hanya ada pada Kak Daniel. Charlie bukan tipikal nona muda yang tinggal di rumah setiap hari. Dia adalah seorang eksekutif di perusahaan keluarganya. Boleh dibilang dia orang yang sering bepergian dan memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu, dia lebih bijaksana dalam menghadapi masalah daripada Yanti. Tapi, karena aku sudah tahu hal-hal ini, ada baiknya aku ambil tindakan pencegahan lebih dulu. Charlie berpikir sebelum ada apa. Apa di antara Daniel dan Odelina, dia harus mendapatkan Daniel lebih dulu, agar Daniel menjadi miliknya. Seandainya, dia kalah dari Odelina, Charlie tidak berpikir lebih jauh. Dia tidak ingin memikirkan hal seperti dia akan kalah atau sebagainya. Karena dia berkali-kali lipat lebih baik dari Odelina dalam segala hal.
Apalagi Daniel tidak buta. Daniel tidak mungkin akan melepaskannya dan ingin menikahi perempuan yang pernah bercerai seperti Odelina, bukan? Odelina yang sedang ikut adiknya menandatangani perjanjian baru dengan keluarganya terus bersin sedari tadi. Kak, jangan-jangan kakak flu. Nanti kita keluar dan pergi ke tempat Om Adri, minta Om Adri periksa. Adri adalah seorang mantri yang terkenal di beberapa desa terdekat. Dia memiliki sebuah klinik. Kalau ada yang sakit di sekitar desa, mereka pasti berobat ke klinik Adri. Pada saat Odelina dan Olivia masih kecil, mereka juga sering pergi ke klinik Adri untuk berobat. Nggak ada gejala lain, seharusnya bukan flu. Odelina menggaruk telinganya dan bertanya pada adiknya, Olive, coba kamu lihat telingaku sebelah sini merah-merah. Nggak. Dari tadi aku merasa telingaku panas. Nggak tahu siapa yang lagi ngomong hal buruk tentang aku di belakangku. Olivia melihat telinga kakaknya, ternyata benar-benar memerah. Dia pun berkata, mungkin karena kakak nggak buka hari ini, banyak pelanggan tetap pergi ke sana tapi nggak bisa makan, lalu mereka ngomel-ngomel. Seandainya benar-benar ada orang yang berbicara buruk tentang Odelina, orang itu sudah pasti Yeni. Tidak akan ada yang lain selain dia. Sekarang keluarga Pamungkas tidak akan membicarakan hal buruk tentang Odelina dan Olivia lagi. Odelina memegang telinganya yang memerah sebentar. Setelah itu, dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Menurut hasil kesepakatan kemarin, Odelina dan Olivia akan menandatangani perjanjian baru dengan kakek nenek mereka. Setelah mengukur rumah peninggalan orang tua mereka, serta lahan yang masih kosong, totalnya ada berapa meter persegi, setengah dari total itu adalah milik Reni, ibu mereka. Odelina dan Olivia meminta kedua orang tua angkat Reni datang hari ini. Kedua orang tua itu sudah mendengar kalau Odelina dan Olivia kembali untuk merebut kembali rumah peninggalan orang tua mereka. Orang tua angkat Reni juga tahu kalau Olivia telah menikah dengan seorang pria kaya raya dan menemukan tante kandung mereka. Tante kandung mereka ternyata juga istri seorang konglomerat. Orang dari keluarga Rusdi takut sekali Olivia akan membalas dendam pada mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai menyalahkan diri karena ikut mengambil 800 juta dari uang santunan kedua orang tua Olivia saat itu. Untung saja, Olivia tidak melakukan apapun pada mereka. Bagaimanapun, mereka yang telah membesarkan Reni. Setelah mereka tahu kalau Olivia menikah dengan pria kaya, mereka tidak mencari masalah seperti yang dilakukan keluarga Hermanus untuk mendapat keuntungan. Mereka hanya berharap Olivia dan Odelina tidak membenci mereka. Oleh karena itu, begitu Olivia menyuruh orang untuk menjemput kedua orang tua angkat Reni, kedua orang tua itu dengan senang hati datang dan menandatangani surat perjanjian. Di dalam surat perjanjian tertulis kalau mereka melepaskan hak untuk mendapat warisan rumah dari Reni dan menyerahkannya kepada Olivia dan kakaknya. Dengan begitu, Adi dan istrinya berbagi rumah peninggalan itu dengan Olivia dan Odelina secara merata. Meski demikian, total tanah yang didapatkan pasangan tua itu mencapai sekitar 100 meter persegi. Akan tetapi, harga tanah kosong berbeda dengan harga yang tanah yang sudah ada bangunannya. Intinya, Olivia membuat perhitungan dengan sangat jelas. Dia tidak mengambil keuntungan dari kakek neneknya, tapi dia juga tidak membiarkan mereka mengambil keuntungan sedikit pun darinya. Kali ini ada lebih banyak orang yang menjadi saksi. Entah apa yang Adi katakan pada istrinya saat pulang ke rumah. Sang nenek menjadi lebih sungkan kepada Olivia dan kakaknya. Tidak mencaci maki lagi seperti terakhir kali. Dia juga sangat kooperatif saat menandatangani perjanjian dan membubuhkan cap sidik Jarini. Bab 1238. Adi dan istrinya masih harus bekerja sama dengan Odelina dan Olivia untuk menyelesaikan prosedur balik nama. Setelah semua prosedur sudah diselesaikan, di dalam sertifikat tanah tertera nama Odelina, mereka membayar lagi uang untuk membeli bagian warisan yang didapatkan kakek nenek mereka. Olivia ingin memberikan semua bagian yang dia dapat kepada kakaknya. Karena Odelina adalah putri sulung, dia ingin membiarkan kakaknya yang mewarisi rumah peninggalan orang tua mereka. Apalagi mengingat situasi sang kakak jauh lebih sulit daripada dirinya. KM. Olivia belum memberitahu Odelina tentang hal ini. Selesai mengurus semuanya, kepala desa berkata kepada kakak beradik itu, Odelina, Olivia, kalian mau sewakan ladang kalian, enggak? Ada bos besar yang ingin sewa semua ladang di desa kita. Aku sudah adakan rapat dengan semua orang, nggak ada yang keberatan. Setelah mendapatkan uang sewa, nanti uang akan dibagikan sesuai dengan luas tanah yang kalian sewakan. Sistemnya terbuka, semua orang bisa tahu.
Berapa harga sewanya? Kalau kalian bersedia, salah satu dari kalian tinggalkan nomor yang bisa dihubungi. Setelah tanda tangan kontrak dan uang sewa ladang diterima, aku akan transfer uangnya ke kalian. Sebenarnya orang yang ingin menyewa semua ladang di desa itu adalah Olivia. Hanya saja, Olivia tidak ingin mengungkapkannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak Kades. Kami berdua juga nggak mungkin kembali ke sini untuk bertani. Sayang juga kalau ladang dibiarkan kosong begitu juga. Kalau ada bos besar mau sewa ladang kami sewakan saja." Berapa lama jangka waktu sewanya? Paling cepat 15 tahun, jawab kepala desa. Olivia ingat kontrak yang dia usulkan adalah untuk 20 tahun. Akan tetapi, dia belum menandatangani kontrak dengan komite desa. Kepala desa juga tidak tahu kalau jangka waktu sewanya 20 tahun. Oke, nggak masalah, kata Olivia. Odelina juga mengetahui hal ini. Hanya saja dia pun tidak banyak bicara ketika melihat adiknya tidak ingin orang-orang di desa tahu. Olivia meminta Odelina untuk memberikan nomor kontak Odelina kepada kepala dewasa. Kalau uang sewa sudah diterima, Olivia meminta kepala desa untuk mentransfer uangnya langsung ke rekening Odelina. Ting, ponsel Olivia berdering, telepon. Dari Stefan. Dia langsung pergi ke samping untuk mengangkat telepon dari suaminya. Sayang, suara Olivia begitu pelan, dia tidak ingin orang lain mendengarkan percakapan mereka berdua. Olive, suaramu terlalu kecil. Coba panggil lebih keras. Stefan semakin melunjak begitu mendengar istrinya langsung memanggilnya sayang. Sungguh dikasih hati minta jantung. Olivia tertawa dan bertanya padanya, "Nggak kedengaran. Di sini ada banyak orang. Aku nggak mau orang lain dengar percakapan kita berdua. Kamu sudah selesai kerja. Baru saja selesai rapat, langsung telepon kamu mau tanya. Bagaimana urusanmu di sana? Bisa pulang, untuk temani aku makan siang, enggak?" Stefan bersandar di kursi putar hitam, lalu memutar kursinya sambil bertanya kepada istri tercinta di telepon. Olivia tidak butuh ditemani Stefan. Akan tetapi, Stefan merasa waktu terasa sangat lambat karena tidak bisa melihat istrinya sepanjang pagi. Satu hari tidak bertemu, rasanya seolah-olah sudah 3 tahun lamanya. Kami sudah janji sama Tante Ayu bakal makan siang di rumahnya. Dia sudah pulang untuk masak, jadi kami nggak akan pulang untuk makan. Nanti malam aku akan masak masakan andalanku. Kita makan sambil minum, oke? Stefan tertawa, dengan tingkat. Toleransi alkoholmu itu, 1 gelas saja sudah cukup buat kamu tidur sampai besok pagi. Kak Odelina juga pernah bilang, aku harus awasi kamu baik-baik, jangan biarkan kamu minum. Kamu nggak ingin aku mengadu ke Kak Odelina, kan? Kamu pakai kakak untuk kontrol aku lagi. Aku sudah beberapa kali ikut tante ke pesta, sudah bisa minum, kok. Bisalah temani kamu minum sedikit. Cerita bersambung.